Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Zionisme adalah gerakan nasional Yahudi internasional yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah negara Yahudi di wilayah Palestina. Gerakan Zionis muncul di Eropa Tengah dan Timur pada akhir abad ke-19 dan menyerukan kepada orang-orang Yahudi untuk bermigrasi ke tanah Palestina dengan tujuan kembali kepada tanah nenek moyang mereka dan menghasilkan masyarakat eksklusif murni Yahudi untuk membebaskan diri dari antisemitisme dan penganiayaan yang terjadi pada mereka selama ribuan tahun. Orang-orang Yahudi terakhir menempati tanah Palestina pada zaman Kaisar Romawi bawah pemerintahan raja-raja dinasti Hasmonean, dan pada tahun 132 sampai 135 Masehi mereka memberontak terhadap Romawi dan kalah dan akhirnya dibuang oleh Kaisar Hadrian yang akhirnya merubah nama daerah tersebut dari Yudea menjadi Provinsi Romawi Syria Palestina dan menganeksasi penuh daerah tersebut sebagai balas dendam dengan tujuan untuk menghapus jejak orang-orang Yahudi. Para diaspora dan pemimpin gerakan Zionis menyerukan pembentukan negara yang diinginkan di wilayah tersebut yang saat itu dikuasai oleh Kesultanan Utsmaniyah. Kata Zionis berasal dari kata Ibrani Zion, yang merupakan salah satu nama panggilan gunung Zion di Yerusalem, seperti yang disebutkan dalam kitab Yesaya. Sementara istilah Sion pertama kali disebutkan dalam Perjanjian Lama ketika disajikan kepada Raja David yang mendirikan kerajaan 1000 sampai 960 sebelum Masehi. Istilah ini diciptakan oleh filsuf Nathan Birbaum pada tahun 1890 untuk menggambarkan gerakan pecinta Sion dan penunjukan mengadopsi Kongres Zionis pertama pada tahun 1897. Istilah Zionisme juga dinisbahkan kepada sebuah tempat bernama Zion di Yerusalem yang disebutkan di dalam kitab Mazmur 9.2. Dalam ayat ini Zion dinyatakan sebagai tempat bersemayam bagi Tuhan, sehingga menjadi tempat bermazmur. Zion menjadi tempat untuk mengadakan upacara persembahan kepada Tuhan. Pemilihan tempat ini dilakukan setelah Raja Daud menaklukkan Yerusalem dan menjadikannya sebagai ibu kota kerajaan. Pemikir Zionis mengatakan bahwa kebutuhan untuk mendirikan tanah air nasional Yahudi kuno muncul terutama setelah penawanan Babilonia di tangan Nebukadnezar, serta kepercayaan dari orang-orang Yahudi yang beragama bahwa tanah perjanjian, nama Yahudi untuk tanah Palestina, Tuhan telah menganugerahkannya kepada anak-anak Israel. Pemberian ini abadi dan tidak dapat diubah kecuali mereka tidak melakukannya. Mereka sangat antusias tentang Zionisme, mengingat bahwa tanah perjanjian dan negara Israel tidak boleh didirikan oleh manusia seperti yang terjadi, tetapi harus dibangun oleh Mesias yang ditunggu-tunggu. Sahabat yang dirahmati Allah, pada pertengahan abad ke-19 dua rabi muncul menyerukan kepada orang-orang Yahudi untuk membuka jalan bagi Mesias untuk mendirikan tanah air nasional. Filsuf Jerman Yahudi Moses Hess muncul di buku Roma dan Yerusalem mengatakan bahwa masalah Yahudi
terletak pada tidak adanya tanah air nasional untuk orang-orang Yahudi. Peristiwa berturut-turut dengan cepat antara tahun 1890 sampai 1945, dan permulaan peristiwa adalah tren antisemit di Rusia. Melalui kem kerja keras yang didirikan oleh Nazi di Eropa dan berakhir dengan pembakaran massal orang-orang Yahudi dan lainnya oleh Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua. Keinginan di antara orang-orang Yahudi yang selamat menciptakan identitas yang akan merangkul orang-orang Yahudi yang mayoritas, dan orang Yahudi diyakini untuk membangun sebuah identitas untuk mereka di Palestina. Kaum Zionis mengusung Sionisme memperoleh dukungan dari orang-orang Yahudi karena pengaitan namanya dengan kata Zion. Keterhubungan keduanya mengenai kisah pembuangan orang Yahudi di Babilonia yang disebutkan dalam kitab Mazmur 137.2, kitab Yesaya 51.3, dan kitab Yesaya 52.2. Ketiganya mengisahkan kerinduan bangsa Yahudi untuk kembali ke Zion yang merujuk ke Yerusalem. Dukungan dan kepercayaan kepada Zionisme merupakan akibat dari pengidentikan kondisi bangsa Yahudi dalam pengusiran ke Babilonia dengan pengusiran dan penganiayaan di Eropa. Di saat munculnya gerakan Zionis ini membuat hak Palestina dirampas, terutama pada anak-anak. Banyak kekerasan terhadap anak-anak yang dilakukan Zionis membuat Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres meminta Israel untuk menghentikan penggunaan kekerasan senjata terhadap anak-anak. Israel sebagai negara Zionis diberi label oleh PBB sebagai salah satu negara yang menjadi pembunuh anak terbesar di dunia. PBB merilis laporan menunjukkan Israel telah membunuh lebih dari 56 anak Palestina pada 2018. Itu menjadikannya jumlah terbesar sejak perang Israel-Hamas di jalur Gaza pada 2014. Dalam laporan Dewan Keamanan, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengungkapkan pasukan Israel juga melukai hampir 2.700 anak saat demonstrasi, bentrokan, dan operasi penangkapan. Sebenarnya, orang Yahudi tidak merestui hadirnya negara Israel di tanah Palestina. Contohnya, Yahudi Haredi dan Neturei Karta. Yahudi Haredi dan Neturei Karta merupakan dua kelompok yang menentang Zionisme. Kelompok Yahudi Haredi meyakini bahwa tanah Israel memang telah menjadi tanah yang dijanjikan kepada mereka oleh Tuhan, namun tidak memberikan tanah ini kepada bangsa Yahudi karena ketidakpercayaan mereka sendiri kepada perjanjian dari Tuhan. Kelompok ini meyakini bahwa tanah Israel akan dikembalikan kepada mereka setelah bangsa Yahudi kembali mentaati Taurat. Yahudi Haredi meyakini bahwa segala usaha untuk mempercepat penempatan kembali wilayah Israel merupakan sebuah bentuk ketidaksabaran atas janji Tuhan. Sementara itu, Neturei Karta merupakan kelompok anti-Zionisme yang tidak mengakui keberadaan negara Israel. Mereka menganggap bahwa negara Israel merupakan hasil dari Zionisme yang tidak bertuhan. Kelompok ini mendukung Palestina dan memperjuangkan internasionalisasi Yerusalem. Keyakinan mereka berasal dari kitab Talmud yang berisi perintah Tuhan untuk tidak merebut tanah Israel dengan kekerasan. Selain itu, mereka meyakini dari kitab tersebut bahwa Tuhan melarang pemberontakan di wilayah yang di dalamnya tersebar penduduk Yahudi. Neturei Karta juga meyakini bahwa Tuhan melarang bangsa Yahudi untuk mempercepat kedatangan Mesias secara prematur. Kelompok ini menganggap Zionisme telah mengubah konsep tanah yang dijanjikan menjadi nasionalisme. Neturei Karta meyakini bahwa Zionisme akan mengubah bangsa Yahudi yang tinggal di Israel dengan menggunakan bahasa Ibrani akan menjadi bangsa yang tidak bertuhan. Sementara agama Yahudi yang mendukung, yaitu Gus Emunim,
Gus Emunim memiliki keyakinan agama yang bertentangan dengan Yahudi Haredi dan Neturia Karta. Setelah Israel memenangkan perang 6 hari pada tahun 1967, Gus Emunim memberikan pembiayaan kepada para pemukim Yahudi di tepi barat. Tujuan kelompok ini untuk mempromosikan kehidupan Yahudi agar Mesias dapat datang lebih cepat. Yang kedua, Zionisme Regilius. Zionisme Regilius merupakan kelompok lain yang memberikan dukungan kepada negara Israel, tetapi bukan dari sisi keagamaan. Kelompok ini tidak mempercayai pendirian negara Israel sebagai tanda dari kedatangan Mesias. Zionisme Regilius hanya mendukung pendirian negara Israel dan menentang pengembalian wilayah Israel kepada Palestina. Salah satu tokoh utama dalam kelompok ini adalah seorang rabi bernama Yehuda Leib Maimon. Yang ketiga, Partai Quds. Partai Quds merupakan kelompok yang meyakini keagamaan Yahudi secara ekstrim. Kelompok ini didirikan oleh Meir Kahane, salah seorang aktivis pendukungnya yang bernama Yigal Amir melakukan pembunuhan kepada Yitzhak Rabin. Pembunuhan ini terjadi pada tanggal 4 November 1995. Wallahu a'lam. Begitulah sejarah berdirinya Zionis Israel di tanah Palestina. Setidaknya kita dapat mengirimkan doa kepada saudara-saudari kita di tanah Palestina yang sedang berjuang membebaskan hak-haknya terhadap Zionis Israel. Yang benar datangnya dari Allah, hilaf dan keliru datangnya dari saya pribadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.